Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Dan sekarang saya berada di lapangan basket. Saya bukan nge-review lapangan basket, tapi saya nge-review rumah yang di depannya itu ada lapangan basket kayak gini dan juga ada taman-tamanan yang luas teman-teman. Rumahnya itu di Vernonia Residence, Summarecon, Bekasi. Kita putar. Nah, ini adalah rumahnya teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah rumahnya yang akan saya review hari ini. Dan unit ini dipasarkan untuk dijual dan juga disewakan. Luas tanahnya itu di 9 kali 18 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen unit ini, boleh banget nonton video ini sampai habis dulu. Dan kontak saya jika teman-teman berminat dan ingin tahu harganya berapa teman-teman ya. Ini unitnya bagus banget, depan taman langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak yang hobi main basket, bisa nih main basket di sini. Karena ini lapangannya cukup luas untuk 3-on-3 ya, bukan yang full court, tapi 3-on-3 aja. Dan juga depannya tuh banyak taman nih, rindang teman-teman, ada taman ya. Ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada pohon. Dan ini rumahnya, langsung aja kita review. Nah, langsung aja kita lihat teman-teman untuk unitnya. Tapi sebelum kita ke unit, kita lihat dulu jalanannya nih. Ini jalanannya lebar banget kalau teman-teman lihat, ada mobil parkir ya. Sebelahnya itu masih bisa lewat mobil, jadi luas, masih leluasa banget lewat mobilnya. Jadi nggak mengganggu tetangga kalau misalnya kita parkir di depan ya. Cuma jangan terlalu lama. Mungkin parkir untuk tamu yang bentaran doang teman-teman, cuman transit aja itu boleh. Biar nggak mengganggu juga aktivitas tetangga lain teman-teman. Nah kita lanjut lagi. Nah ini rumahnya teman-teman. Rumah ini sudah dilengkapi dengan kanopi nih. Kalau teman-teman lihat ada kanopinya juga. Dan depannya ada satu pohon yang membantu estetika di rumah ini. Dan juga tentunya membuat rumah ini jadi lebih indah dan juga lebih rindang teman-teman. Kita geser lagi di area sini. Ini ada satu buah carport buat teman-teman taruh mobil nih di sini nih. Jadi carportnya sudah dilengkapi dengan kanopi. Jadi tentunya untuk menjaga juga bodi mobil teman-teman nggak terkena langsung paparan matahari teman-teman. Ini adalah lobi utamanya dan pintu masuk utamanya. Dan di sini ada satu buah rolling door. Nah, kalau teman-teman lihat ada rolling door ya. Kita coba masuk. Ini adalah garasi teman-teman. Nanti kita akan jelasin juga garasinya. Pokoknya ada garasi kalau teman-teman mau taruh mobil di sini masih bisa. Jadi lebih safe juga. Dan di sini ada area taman. Tamannya luas banget. Kalau teman-teman mau dibikin carport tambahan itu bisa, tinggal disesuaikan aja untuk perizinannya dan juga tata letaknya ke Town Management Summarecon Bekasi. Cuman kalau teman-teman mau bikin taman sini tuh bagus banget nih. Luas banget tamannya. Teman-teman sambil duduk di sini sambil menikmati taman di depan rumah teman-teman. Dan ini pintunya kita langsung masuk aja ke dalam ya. Nah, ayo masuk teman-teman. Ini pintunya dibukanya tuh yang pintu tengah ya, dibuka dua langsung gitu teman-teman, jadi megah banget. Dan kalau kita masuk, nah kita tutup dulu ya. Di kanan kirinya itu sudah disediakan dua buah jendela aktif. Nah, dia bisa dibuka untuk membantu sirkulasi udara dan juga intensitas cahaya yang masuk ke ruangan jadi lebih terang. Jadi kita kalau misalnya siang-siang minim untuk penggunaan lampunya teman-teman, karena sudah terbantu oleh cahaya dari jendelanya. Dan ini adalah area tengahnya. Kalau teman-teman mau taruh TV di sini juga bisa. Pokoknya area tengah itu open plan banget teman-teman, open plan design. Teman-teman benar-benar lega, nggak ada skat apapun. Teman-teman tinggal kreasiin aja. Kalau teman-teman mau taruh meja makan di sini boleh, mau taruh TV di sini boleh, taruh sofa di sini boleh, mau taruh apapun di sini boleh. Teman-teman tinggal kreasiin aja. Dan tentunya buat teman-teman yang tinggal bareng dengan orang tua, pasti ada kamar bawahnya teman-teman. Nah, ini kamar bawahnya. Ini luas banget, square gitu teman-teman, tapi tetap mendapatkan dua buah jendela aktif. Nah, ini tuh tetap bukanya tuh gede banget, jadi cahaya masuk, udara juga yang pertukaran udara antara indoor dengan outdoor juga tetap ada teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya tanya arsitek itu, untuk jendela itu penting banget teman-teman, apalagi jendela aktif untuk ini sirkulasi udaranya, jadi lebih segar, nggak pengap. Dan juga tentunya udaranya lebih bagus karena kan udara di sini keluar, udara dari luar masuk. Jadi lebih segar juga teman-teman, dan juga untuk membantu cahaya yang masuk sih, jadi minim penggunaan lampu. Kita lanjut lagi. Di sini ada satu buah corner, estetik corner teman-teman mau taruh. Kalau misalnya mau taruh minibar gitu ya, kayak ala-ala bartender, teman-teman bisa taruh di sini nih, atau bisa taruh kulkas untuk wine, itu keren banget teman-teman. Atau kalau teman-teman hobi ikan, taruh akuarium juga bagus di sini nih. Spotnya bagus banget. Cocok lah spotnya ya. Nah lanjut. Ini ada outdoor, cuman kita lihatnya nanti aja. Kita lihat sini dulu. Nah ini adalah area kitchen. Jadi dari owner sebelumnya sudah memasang kitchen set. Ini kitchen set rapi banget.
Ini pakai kaca juga. Nah, ini rapi nih. Dari segi kualitas bangunan juga rapi, desainnya rapi dan fungsional semua. Ini untuk tempat taruh ini ya, piring habis dicuci juga bisa. Ini ada sink juga. Ini sebenarnya kotor aja teman-teman, tinggal dirapi-rapihin aja. Ya tinggal dibersih-bersihin aja lah. Nggak ada yang perlu perhatian keras banget, itu nggak ada. Ini juga ada sebut tabletopnya, lalu ada kabinet bawah, laci dan lain-lain. Dan tentunya yang paling penting, jendela. Karena kalau kita masak, pasti kan untuk rasanya kan bisa menyebar ke semua ruangan. Selain dibantu oleh cooker hood, ini juga bisa membantu untuk mengeluarkan bau-baunya teman-teman. Bau makanan kita lagi masak bisa keluar semua dan jadi lebih segar juga untuk area sininya. Jadi nggak akan nyampur ke ruang tengah. Lanjut, di sini ada satu buah pintu. Ini ada sliding door. Ini langsung mengarah ke garasi. Jadi ada garasi, ada carport satu plus satu garasi. Kalau teman-teman mau pakai buat taruh-taruh mobil yang jarang dipakai, taruh di sini bisa. Kalau teman-teman jadikan gudang juga bisa, taruh-taruh alat-alat yang jarang terpakai bisa taruh sini. Atau kalau misalnya teman-teman butuh kamar tambahan, ini juga bisa teman-teman jadikan area kamar. Ini tinggal di skat aja teman-teman ya, tinggal di skat lalu dikasih AC di area sini aja teman-teman. Jadi ini fungsional aja, bisa teman-teman gunain untuk apapun sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke area outdoor. Kita lihat ya ada apa aja. Nah, untuk area outdoor ini pemisahnya itu ada kaca teman-teman, pintu kaca dan juga jendela. Lagi-lagi jendelanya jendela aktif. Cuma nggak terlalu besar ya. Masih bisa lebih besar lagi, cuma kita nggak buka. Ini adalah area outdoornya. Area outdoor ini enak banget karena sudah di keramik nih. Jadi bukan tanah merah aja, sudah di keramik, sudah rapi, tinggal pakai. Dan di belakang sini, nah kalau teman-teman lihat keramiknya itu ada pemisah antara outdoor satu dengan juga area service nih. Dari keramiknya dipisah. Pas batu alam ini itu sudah menjadi, maksudnya keramik motif batu alam itu sudah area service. Area service ini teman-teman mendapatkan area pompa ya. Ini untuk pompa, untuk filter untuk pipa-pipa air di sini kontrolnya ya. Untuk keran-kerannya dan lain-lain, dan juga ada bak kontrol juga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau taruh mesin cuci juga bisa, cuman ya ini langsung ke atas aja, langsung ke langit. Kalau teman-teman taruh mesin cuci ya mungkin bisa di skat dulu di kanopi yang kaca teman-teman ya, biar tetap terang. Nah, ini area belakangnya enak banget nih. Jadi sudah di semen juga, dikasih keramik juga, dan ini ada area taman yang belum di keramik. Jadi masih tanah teman-teman. Kalau teman-teman suka tanam-tanaman nih, kayak owner sebelumnya suka tanam-tanaman ini ada jeruk ya teman-teman, jeruk nipis kayaknya nih. Nah, bisa tanam di sini nih. Kalau teman-teman mau bikin garden itu bisa. Teman-teman belakangnya kasih mini garden juga masih bisa. Dan sini juga sudah mendapatkan satu area duduk. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin acara barbekyuan, ini sudah bisa jadikan tempat duduk tambahan. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada keran teman-teman. Kalau teman-teman butuh keran di belakang juga tetap sudah ada. Dan ini adalah tangga itu menuju ke area rooftop atau ke area service atas. Service atas ada toren ya. Kalau misalnya mau lagi kontrol toren, lalu ada mesin AC dan lain-lainnya teman-teman. Outdoor AC ya. Jadi kalau teman-teman butuh untuk service AC, pasti lewat sini nih si tukangnya buat naik ke atas. Jadi udah mempermudah kita banget dan juga tentunya mempermudah tukang. Jadi kita nggak perlu masang-masang lagi teman-teman. Dan kita langsung lanjut aja kita lanjut keliling lagi teman-teman. Karena ada satu area lagi di lantai 1. Di lantai 1 ini ada satu buah kamar mandi nih. Nah, di lantai 1 ada kamar mandi. Jadi untuk tamu dan juga kamar tidur yang di bawah itu bisa pakai kamar mandi ini teman-teman. Dan sekarang kita lanjut aja ke lantai 2. Yuk, let's go. Nah teman-teman, kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu, kan kalau misalnya di video agak gelap. Karena saya tutup teman-teman. Nah kalau dibuka, ini ada satu buah bukaan jendela. Dan ini ada kaca yang bisa dibuka. Nah, jadi selain menambah udara masuk, juga membantu intensitas cahaya buat ke dalam ruangan lebih terang teman-teman. Jadi lebih terang untuk ruangan koridor ini. Dan ini adalah anak tangganya dan sudah dilengkapi oleh railing ini juga teman-teman, railing hollow rangkanya, dan juga dilapisin oleh pemanisnya pakai kayu. Kayunya di furnish, jadi kelihatan mewah dan juga rapi teman-teman. Dan sekarang kita sudah di lantai 2. Ini area koridor utama lantai 2. Nah memang di lantai 2 ini cuma tersedia 2 buah kamar tidur aja teman-teman, kamar master dan juga kamar tidur anak. Cuman kita masuk ke kamar tidur anak dulu nih, yang pertama. Nah, kamar tidur anak yang pertama teman-teman ya di lantai 2.
dan juga sudah dilengkapi dengan 2 bukaan jendela yang lebar banget nih, lebar dan tinggi. Nah, ini sudah buka maksimal, jadi udara tuh masuk nih kalau kita berdiri di sini ya, udara masuk, cahaya juga masuk. Ke bawah sini tuh langsung ke area taman belakang. Nah, kalau teman-teman di atasnya tuh aman nih, sudah di overlap si daknya teman-teman. Jadi nggak akan kena tampias hujan, gitu ya. Kita lanjut lagi. Oh, ini juga ada instalasi AC. Nah, kalau teman-teman lihat nih di atas pintu sudah ada instalasi AC. Jadi semua kamar itu pasti sudah ada instalasi AC, termasuk di lantai 1 tadi yang kita jelasin. Kita lanjut lagi. Di lantai 2 ada 1 buah kamar mandi untuk kamar tidur anak teman-teman. Jadi buat anak-anak bisa pakai kamar mandi ini karena di master itu ada kamar mandinya. Di kamar mandi ini sudah lengkap dengan shower, wastafel, dan juga kloset teman-teman. Jadi bisa buat mandi ya, bukan powder room tapi kamar mandi. Nah, ini mungkin teman-teman udah lihat di balkonnya, cuman nanti kita ke situ. Ini adalah area master nih teman-teman, master bedroom. Ini luas banget, teman-teman bisa taruh king size di sini. Karena memang ini peruntukan untuk king size nih kayaknya. Ada kiri kanan, ada port charger gitu teman-teman. Teman-teman tinggal kasih nakas aja di sini ya, kayak mini table gitu buat taruh-taruh hiasan atau lampu spotlight gitu ya. Teman-teman bisa taruh kasur di sini. Lalu di area sini teman-teman masih bisa taruh untuk wardrobe. Dan di sini juga bisa untuk TV nih. Kalau teman-teman mau pakai TV, bisa desain backdrop di sini teman-teman. Karena kalau dari owner sebelumnya, ini peruntukannya TV nih. Ini ada bracket TV-nya teman-teman. Dan di sini juga tetap ada instalasi AC. Jadi unitnya benar-benar rapi teman-teman, siap huni. Dan untuk unit ini dijual atau disewakan ya. Siapa cepat dia dapat, teman-teman langsung kontak aja nomor Vincent di bawah ini. Kita lanjut lagi. Nah, yang spesial di kamar mandi master bedroom adalah bathtubnya. Enak nih, karena udah disediain, teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi kalau misalnya beli yang nggak ada bathtub. Teman-teman mau pasang bathtub kan susah tuh untuk salurannya, pembuangannya, pondasinya, takutnya rembes ke bawah dan lain-lainnya, banyak drama. Kalau teman-teman langsung dapat, langsung include kayak gini, tinggal pakai, tinggal dibersihin aja teman-teman. Ini ada kloset juga, ada wastafel, dan ada kaca juga tentunya. Ini kamar mandinya luas banget teman-teman, enak banget deh pokoknya. Dan ada satu lagi area balkon ya, kita coba lihat. Nah, ini ada area balkon teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, kita tutup dulu biar nggak kena angin. Nah, jadi area balkonnya cukup luas di kamar utama. Di kamar tidur utama ada balkonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pagi-pagi gitu ya, coba saya simulasiin. Coba kameramen di sini. Kita simulasi pagi-pagi kalau bangun. Coba ya. Nah, ini pagi-pagi bangun nih, sambil bawa teh gitu ya. Nah, udah kita tinggal ngopi di sini aja atau ngeteh di sini, tuh enak banget teman-teman. Karena depannya tuh ada pohon nih. Dan kalau misalnya teman-teman lihat sekitar itu juga banyak pohon-pohon nih. Pohonnya tinggi-tinggi. Jadi rindang teman-teman. Bekasi rasa Bogor kayaknya ya. Nah teman-teman, satu kelebihan kalau teman-teman tinggal di Vernonia Summarecon Bekasi dan juga tentunya semua klaster Summarecon Bekasi adalah clubhouse. Samping saya ini ada satu buah kolam renang. Ini panjang banget nih. Kalau teman-teman pengen jadi atlet gitu ya, latihan di sini aja nih. Ini udah cukup banget, ini udah panjang. Kedalamannya juga lumayan dalam teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat masih ada area kering nih. Nah, area kering sini dikasih kayak kursi-kursi kayak di pantai-pantai gitu ya. Bisa diangkat nih, tuh. Coba ya, kita simulasi jadi warga Vernonia. Nah, kita bisa tiduran nih. Nah, ini enak banget teman-teman kalau misalnya sore-sore yang nge-chill di sini. Enak banget deh. Atau mau sambil kerja juga bisa sih ya. Cuman ya kalau misalnya lagi rame ya, nggak kurang konsen aja. Cuma tetap enak. Lanjut lagi, ini masih area kolam renang. Ini masih ada area outdoornya yang kering. Dan di sini ada satu buah kolam renang lagi. Ini kolam renang untuk anak kecil atau kolam renang yang nggak terlalu dalam, yang untuk cilik lah teman-teman ya. Yang kalau misalnya buat anak kecil ya bisa main di sini teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman lihat sekelilingnya landscape dari clubhouse-nya, kita coba keliling lagi dikit. Landscape-nya itu semuanya tanaman nih. Nah, jadi rindang banget, enak banget teman-teman. Dan juga masih ada children playground. Kita coba lihat ke children playground-nya. Dan di sini juga masih ada sedikit area mini garden. Dan ada satu buah bangunan. Ini adalah multifunction room teman-teman, atau multifunction hall ya kita sebutnya. Jadi dikasih kursi-kursi buat kalau teman-teman pengen ngumpul bersama warga ya, pengen bikin arisan ataupun rapat RT, bisa di sini. Terus kalau misalnya teman-teman punya acara pribadi, misalnya ulang tahun anak,
atau kumpul keluarga gitu, keluarga besar, teman-teman bisa nih memakai ruangan ini. Nanti tinggal koordinasi aja dengan pihak dan manajemen atau petugas di klasteran teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada 2 pintu nih, clubhouse-nya ada 2 sisi. Ini sisi pertama itu langsung ke gerbang nih. Itu ke gerbang utama Vernonia, dan ini adalah area clubhouse-nya, multifunction hall-nya. Di sini juga masih ada satu akses lagi teman-teman. Nah, ada satu akses lagi. Ini juga menuju ke area cluster. Jadi ada 2 akses teman-teman. Jadi nggak perlu muter ya. Lanjut kita keliling lagi. Ini ada area kamar mandi, dan di sini adalah children playground teman-teman, yang nggak terlalu besar, cuma cukup untuk membuat hati anak-anak menjadi senang pas main di sini teman-teman. Jadi selain teman-teman mendapatkan rumah yang mewah, bangunannya bagus, fasilitasnya juga keren ya seperti clubhouse ini, lalu untuk aksesnya juga bagus, ke mall dekat, ke sekolah dekat, ke rumah sakit dekat, kuliner dekat, dan juga ke tol juga dekat teman-teman. Jadi nggak pernah ada kekurangan kalau teman-teman tinggal di Sumarekon Bekasi, dan juga pastinya teman-teman mendapatkan banyak poin plus, dan juga yang paling penting adalah investasi ke depannya yang bagus banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau unit ini dan pengen informasi unit ini harganya berapa dan spesifikasi lanjutnya, teman-teman boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini. Unit ini open untuk disewakan atau dijual, jadi siapa cepat dia yang dapat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen unit lain, bisa di cluster Acacia, Bluebell, Magnolia, dan lain-lain, boleh banget karena kita ready stock banyak banget. Teman-teman tinggal kontak aja Vincent di nomor di bawah ini. Ini teman-teman tinggal konsultasi maunya di klaster mana dan budgetnya berapa. Nanti kita bisa konsultasi bareng aja teman-teman, dan biayanya itu free buat teman-teman yang mau konsultasi dan juga bertransaksi dengan Vincent untuk membeli unit di Sumarekon Bekasi dan sekitarnya teman-teman. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Saya Vincent dari Rewet Sumarekon Bekasi. Sekian dan terima kasih.